Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Himada Smart and Beauty. Di video kali ini, seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya, saya akan memberikan kisi-kisi tes SKD CPNS tahun 2021. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya sebelum kalian memulai belajar. Perlu kalian ketahui bahwa dalam tes SKD CPNS ada 3 kategori yang perlu kalian pelajari. Yang pertama adalah TWK, yaitu tes wawasan kebangsaan, kemudian ada TIU, tes intelijensi umum, dan yang terakhir adalah TKP, yaitu tes karakteristik pribadi. Pada setiap kategori, kalian harus mampu mencapai passing grade agar kalian dapat lolos ke tes SKB. Agar kalian lebih mudah dalam belajar, silakan kalian simak kisi-kisi soal tes SKD berikut ini. Kisi-kisi soal SKD CPNS tahun 2021. Kategori yang pertama adalah TWK, yaitu tes wawasan kebangsaan. Untuk yang pertama adalah nasionalisme. Materinya berkaitan dengan kemampuan mewujudkan kepentingan nasional melalui tujuan dan cita-cita yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Yang kedua adalah integritas. Materinya berkaitan dengan cara menunjukkan sifat kejujuran, ketangguhan, kewibawaan sebagai satu kesatuan. Yang ketiga adalah bela negara. Ini berkaitan dengan kemampuan berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Selanjutnya yang keempat adalah pilar negara. Ini berkaitan dengan kemampuan membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengalaman nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir yaitu yang kelima adalah bahasa Indonesia, yaitu berkaitan dengan kemampuan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu tadi semua ya 5 pokok materi untuk kisi-kisi soal SKD kategori tes wawasan kebangsaan. Jadi di 5 pokok materi itu, tiap pokok materinya itu biasanya pada umumnya dialokasikan menjadi 6 soal. Jadi untuk keseluruhan itu ada 5 pokok materi, berarti ada 6 kali 5 berarti 30 soal. Oke, jadi kalian kalau menjawab soal dijawab aja. Jadi kalaupun salah nggak apa-apa karena nilainya juga sama dengan ketika kalian tidak menjawab, nilainya 0. Jadi lebih baik kalian isi saja. Kalau kalian benar menjawab, kalian mendapatkan poin 5. Baik, kita lanjut pada kisi-kisi soal kategori berikutnya, yaitu TIU, tes intelijensi umum. Di bagian tes intelijensi umum ini ada lebih banyak materi pokok ya. Kemudian ada lebih banyak soal juga daripada yang kategori tes wawasan kebangsaan. Jadi yang pertama itu adalah kemampuan verbal, yaitu kemampuan untuk menyampaikan informasi secara lisan dan tertulis. Pokok materinya itu meliputi yang pertama adalah analogi. Ini tujuannya untuk mengukur kemampuan individu dalam menalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Pada umumnya dialokasikan untuk 3 soal materi ini.
Yang kedua masih masuk di kemampuan verbal ya. Yang kedua adalah silogisme, yaitu bertujuan untuk mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. Yang ketiga adalah analisis, yaitu mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik sebuah kesimpulan. Kompetensi dasar berikutnya setelah kemampuan verbal adalah numerik. Yang kedua adalah numerik, yaitu kemampuan melakukan operasi perhitungan angka dan melihat hubungan di antara angka-angka. Materinya meliputi yang pertama adalah berhitung, yaitu menghitung secara sederhana ya. Jadi kalian nanti menghitungnya harus cepat. Nanti akan aku beri trik-trik cara menghitung yang cepat. Kemudian yang kedua adalah deret angka, yaitu melihat pola hubungan angka. Kemudian yang ketiga adalah perbandingan kuantitatif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif. Yang keempat adalah soal cerita. Di sini kalian akan diberi sebuah cerita, kemudian kalian akan dilihat bagaimana cara kalian melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan. Baik, kita lanjut pada kompetensi dasar berikutnya. Setelah numerik adalah kemampuan figural. Kemampuan figural ini adalah kemampuan melakukan penalaran secara runtut dan sistematis. Materinya meliputi yang pertama adalah analogi, yaitu menalar perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut ke situasi yang lain. Yang kedua adalah ketidaksamaan, yaitu kemampuan untuk melihat perbedaan beberapa gambar. Kemudian yang ketiga adalah serial, yaitu melihat hubungan dalam bentuk gambar. Tiap materi tadi itu pada umumnya hanya dialokasikan untuk 3 atau 4 soal ya. Kemudian untuk jumlah soal keseluruhan itu adalah 35. Tetap sama, skornya paling tinggi adalah 5 poin. Jika menjawab salah atau tidak diisi itu skornya jadi 0. Berikutnya kita beranjak pada kategori TKP, yaitu tes karakteristik pribadi. Materi yang pertama adalah pelayanan publik, yaitu kemampuan menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Yang kedua adalah jejaring kerja. Ini adalah kemampuan membangun dan membina hubungan kerjasama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Selanjutnya nomor 3 adalah sosial budaya, yaitu kemampuan beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk yang terdiri atas perbedaan agama, suku, budaya, dan sebagainya. Yang keempat adalah teknologi informasi dan telekomunikasi. Ini kemampuan memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Yang terakhir nomor 5 ya, yaitu profesionalisme. Ini berkaitan dengan kemampuan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Untuk yang kategori TKP ini pada umumnya setiap materi tadi ada 5 pokok materi ya. Setiap pokok materi tadi itu dialokasikan untuk 7 soal. Jadi keseluruhan soalnya adalah 35. Nah, di sini rentangan poinnya itu antara 1 sampai 5, tidak ada nilai 0, jadi tidak ada jawaban salah, hanya saja jawaban yang
kurang tepat sampai pada jawaban yang paling tepat. Jika jawabannya itu mendapatkan skor paling rendah, berarti itu adalah pilihan jawaban yang kurang tepat. Jika mendapatkan skor 5, berarti itu adalah jawaban yang paling tepat. Baik, itu saja semua kisi-kisi soal SKD CPNS tahun 2021 untuk semua kategori. Untuk contoh soalnya nanti insya Allah akan aku buatkan video pada masing-masing kategori contoh soal itu sesuai dengan kisi-kisi. Nanti akan aku bahas insya Allah tiap kategori tes wawasan kebangsaan itu satu video untuk semua variasi soal sesuai kisi-kisi. Begitu juga dengan yang TIU dan juga TKP, nanti akan aku buatkan videonya masing-masing dan akan aku berikan soal-soalnya yang sesuai kisi-kisi dan juga pembahasannya. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat, semoga lolos tes CPNS tahun ini. Tetap semangat dan jangan lupa untuk terus mengikuti video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share agar yang lain juga mendapatkan manfaat dari video ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum.